Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai academic skill, yaitu satu keterampilan akademik yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk sukses menyelesaikan studi sebagaimana yang diinginkan. Pengalaman di kampus menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya, berhasil lulus dalam mata kuliah yang diprogram setiap semester dengan baik, dengan nilai yang istimewa. Namun ada juga beberapa mahasiswa yang mengalami putus studi atau mengalami kegagalan di dalam mata kuliah yang diprogram, misalnya mendapatkan nilai error atau mendapatkan nilai rendah yang tidak diharapkan. Pertama yang perlu Anda pahami adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan yang sementara Anda jalani. Pendidikan ini sebenarnya secara singkat dapat dipahami sebagai suatu usaha yang sadar, yang terencana dalam suatu proses belajar mengajar yang Anda lakukan untuk mengubah diri Anda menjadi lebih baik, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, ataupun bekal lain yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara sekalian, tentu selama Anda mengikuti kuliah di kampus, punya tujuan. Ya, tujuan utama dari pendidikan itu tidak lain adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mendorong membentuk potensi Anda menjadi manusia yang bertakwa. Perhatikan ini. Pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tentu ini tujuan yang umum yang akan Anda miliki di dalam kehidupan Anda, bukan hanya ketika Anda berada di dalam kampus, tapi juga ketika Anda berada di kehidupan sosial di luar kampus. Saudara sekalian, sebagai mahasiswa UIN, Anda juga perlu memahami bahwa UIN Alauddin Makassar mempunyai program untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian sesuai dengan jurusan atau prodi yang Anda tekuni, dengan memadukan nilai-nilai agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya, tentu ini adalah bagian dari visi misi UIN Alauddin Makassar. Nah, saudara sekalian, di dalam melaksanakan perkuliahan di kampus, kegiatan sehari-hari yang Anda lakukan sebagai seorang mahasiswa tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu ada proses pendidikan seperti di dalam kelas ketika kita mengikuti perkuliahan baik secara offline tatap muka dalam kelas maupun secara online menggunakan media elektronik.
Ini adalah bentuk kegiatan pendidikan atau pengajaran. Kemudian ada juga kegiatan penelitian, misalnya Anda melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan ilmu, teknologi atau seni yang dilakukan di dalam kelas, yang dilakukan oleh jurusan atau prodi, maupun yang ditugaskan oleh dosen ataupun oleh kampus. Nah, selain itu ada juga pengabdian kepada masyarakat, yaitu bagaimana Anda menerapkan ilmu dan keterampilan atau seni yang telah Anda peroleh kepada masyarakat. Misalnya pada saat melakukan PPL atau melakukan KKN. Ini adalah bentuk pengabdian Anda sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Saudara sekalian, tentu saja UIN Alauddin Makassar punya tujuan pendidikan yang umum menjadi seorang mahasiswa atau lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu pengetahuan, dan kematangan profesional. Ini semua berlaku untuk seluruh jurusan atau prodi di dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar. Nah, sebagai mahasiswa pada satu jurusan atau program studi, tentu saja Anda harus menjadi mahasiswa atau sarjana yang memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang Anda pelajari. Misalnya Anda dari jurusan ilmu komunikasi, maka tentu harus menguasai bidang ilmu komunikasi. Dari jurusan manajemen dakwah, tentu harus menguasai bidang manajemen dakwah. Dari jurusan jurnalistik, tentu harus menguasai bidang jurnalistik. Begitu pula dari jurusan atau prodi yang lain di dalam lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, saudara sekalian, untuk sukses di dalam mengikuti mata kuliah yang Anda program saat ini, maka perhatikan silabus mata kuliah. Di dalam silabus mata kuliah itu dijelaskan ada deskripsi mata kuliah, misalnya mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, mata kuliah Filsafat Komunikasi, dan mata kuliah yang lain. Tentu Anda harus memahami pengertian dan ruang lingkup mata kuliah yang Anda pelajari saat ini. Itu bisa Anda lihat di dalam silabus mata kuliah. Kemudian yang kedua, pahami standar kompetensi yang dibutuhkan dari mata kuliah yang Anda program atau yang Anda ikuti. Misalnya, mahasiswa diharapkan menguasai, memahami, mampu menjelaskan, mampu menganalisis, dan sebagainya. Standar-standar kompetensi ini harus Anda miliki sesuai dengan tujuan dari mata kuliah itu. Kemudian ada juga topik inti di dalam silabus mata kuliah itu yang perlu Anda perhatikan. Topik inti ini adalah pokok-pokok bahasan dari setiap pertemuan yang akan Anda pelajari setiap minggu atau setiap pertemuan dari mata kuliah itu. Jadi perhatikan topik inti di setiap pertemuan itu, Anda pelajari dulu sebelum masuk di dalam kelas atau sebelum belajar, dan setelah Anda selesai menerima materi, Anda mengulangi materi itu supaya Anda lebih mengerti inti dari materi yang telah Anda pelajari. Perhatikan juga metode pembelajaran dengan cara tatap muka atau menggunakan media pembelajaran. Pahami juga standar penilaian
yang menjadi rujukan Anda di dalam mengikuti pembelajaran dari mata kuliah ini. Kemudian ada juga referensi yang perlu Anda miliki atau Anda pelajari seperti buku cetak, buku elektronik atau e-book, jurnal, video-video tutorial, ataupun simulasi yang mungkin diberikan oleh dosennya untuk Anda pelajari. Untuk lebih lengkapnya dari kontrak perkuliahan itu bisa Anda lihat di dalam silabus mata kuliah yang telah diberikan oleh dosennya. Khusus untuk mata kuliah kita yang saat ini Anda ikuti, ada beberapa strategi akademik yang perlu Anda pahami dan ikuti. Yang pertama, tujuan mata kuliah kita bukan hanya untuk tahu, untuk mengerti teori-teori dan konsep yang diberikan. Tapi tujuan perkuliahan kita sesungguhnya adalah bagaimana Anda menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bisa menjadi warga yang baik di negeri ini. Tentu saja ini adalah satu tujuan umum yang perlu Anda pahami dan Anda aplikasikan di dalam proses pembelajaran dari setiap mata kuliah yang Anda ikuti. Yang kedua, Anda juga perlu memahami materi kuliah yang diberikan oleh dosen. Pada dasarnya ada dua materi kuliah, yaitu soft skill dan hard skill. Materi kuliah dalam bentuk soft skill adalah bahan-bahan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap, membentuk cara berpikir dan perilaku menjadi lebih baik. Selain materi soft skill, Anda juga tentu saja akan menerima dan harus menguasai materi-materi hard skill. Hard skill itu adalah penguasaan teori, penguasaan konsep, penguasaan praktek operasional dari pembelajaran yang Anda terima di dalam perkuliahan. Seperti Anda bisa menjelaskan definisi, Anda bisa menjelaskan komponen-komponen, Anda bisa menjelaskan model, menjelaskan teori, dan sebagainya. Itu adalah hard skill. Dalam perkuliahan kita juga nanti kita akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama menggunakan presensi mahasiswa minimal 80%. Jadi mahasiswa wajib untuk menghadiri kegiatan perkuliahan minimal 80% sesuai dengan standar yang diberikan dalam peraturan akademik. Kemudian yang kedua, dosen akan memberikan materi melalui tatap muka interaktif, baik menggunakan metode offline atau online. Kemudian kita juga akan menggunakan beberapa media seperti aplikasi Lentera UIN Alauddin Makassar, WA Group, menggunakan aplikasi Meeting Zoom, YouTube, Classroom, dan lain-lain. Media ini nanti digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari perkuliahan kita. Jadi tidak semua media ini digunakan secara bersamaan. Di dalam metode perkuliahan ini juga nanti ada tugas mandiri atau tugas individu, baik itu tugas terstruktur yang punya batas waktu maupun tugas tidak terstruktur yang memberikan batas waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tugas terstruktur. Kemudian ada juga tugas kelompok seperti makalah dan diskusi. Ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi perkuliahan. Kemudian ada ujian tengah semester atau mid test dan ujian akhir semester atau final test.
Maka metode perkuliahan ini penting sekali diperhatikan oleh mahasiswa karena ini adalah cara pembelajaran yang sangat menentukan apakah Anda bisa berhasil dengan baik dalam mengikuti mata kuliah ini ataukah Anda akan mengalami satu kegagalan yang tidak Anda inginkan. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik strategi akademik ini supaya Anda bisa mencapai hasil maksimal dari mata kuliah ini sebagaimana Anda harapkan. Saudara sekalian, perlu juga Anda mengingat kembali larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Misalnya, melanggar tata tertib ujian, melanggar kejujuran ilmiah seperti plagiasi atau menciplak karya orang lain, baik dalam ujian, dalam menyusun skripsi dan sebagainya. Ini tentu harus dihindari. Kemudian, melakukan pergaulan bebas, mengunjungi tempat maksiat, misalnya tempat judi, menggunakan obat terlarang, melakukan tawuran, melakukan tindakan kriminal, amoral dan sebagainya. Karena tindakan-tindakan ini tidak sesuai dengan jati diri seorang insan akademik di kampus. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa melihat keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar nomor 424 tahun 2012. Saudara sekalian, tentu saja apa yang disampaikan dalam materi akademik skill ini penting sekali dipahami oleh mahasiswa dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar maupun mahasiswa pada umumnya yang ingin sukses, yang ingin berhasil dalam mata kuliah ataupun ingin sukses dan berhasil dalam studinya di kampus. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.